Selamat pagi dan shalom generasi muda di seluruh Indonesia, teristimewa bagi anak-anak muda yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Salam jumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan saudara-saudari, saya adalah Kepala SMK Negeri 2 Maluku Tenggara. Nama saya adalah Karel Larat, dan melalui pagi hari ini kami memiliki kerinduan yang besar sebagai bagian daripada kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan. Kami hendak membagikan sebuah inspirasi kehidupan. Kami memberi nama anak-anak kerajaan. Saudara-saudari, di dalam Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa." Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, Tuhan berkata, "Jadilah kudus karena aku ini kudus." Saudara-saudariku, generasi muda yang terkasih, memperhatikan fungsi dan peran kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kita sebagai orang percaya yang telah hidup dalam usia waktu kita memiliki tanggung jawab kesaksian. Tetapi pula di dalam kesaksian ini kita harus mencapai persyaratan yang dikehendaki Tuhan. Dari firman Tuhan ini hendak menyampaikan kepada kita bahwa syarat untuk masuk surga itu bukanlah sekedar iman, tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Iman dan kekudusan, itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Surga itu kudus karena dimiliki oleh Tuhan kita yang kudus. Pertanyaannya, sudahkah adik-adik, saudara-saudaraku mencapai persyaratan yang ditetapkan oleh Tuhan? Karena Yakobus mengatakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Musa di dalam pengalaman kehidupannya, di dalam Keluaran 33, kita menemukan Musa meminta untuk melihat wajah Yahweh. Tetapi apa jawaban Tuhan? Tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Pertanyaannya, mengapa? Karena Musa belum mencapai kekudusan. Anak-anak muda, kita hidup di generasi akhir zaman. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman." Saudara-saudari, pekerjaan Tuhan pada akhir zamanlah yang akan membawa kita untuk mencapai taraf pemurnian dan pengudusan. Karena Ibrani 9 ayat 26 berkata bahwa ia harus mengorbankan dirinya lagi untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi saudara-saudariku, benar di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemuda. Namun, sebagai orang percaya kepada Tuhan, faktor utama, tujuan utama yang kita harus kejar, percaya Tuhan dan memiliki kekudusan. Tuhan Yesus bilang begini, Matius 5 ayat 8.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Saudara-saudariku, di dalam kepelbagaian tugas peran tanggung jawab kita, dalam tugas dan tanggung jawab sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang memiliki status karir, pekerjaan, jabatan, entah polisi, entah PNS, ataupun usahawan, perhatikanlah kehendak Tuhan, itulah yang utama. Mengapa, saudara-saudara? Sebab surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang kudus. Yang tidak kudus tidak akan bisa mencapai. Wahyu 21 ayat 20. Tuhan tidak mengizinkan sesuatu yang najis dan kotor masuk ke dalam. Tetapi siapa yang namanya tertulis di dalam buku kehidupan anak domba. Jadi saudara-saudara, pastikanlah diri Anda untuk namanya tercatat di dalam buku kehidupan anak domba. Mari saya percaya bahwa setiap kita harus menyambut pekerjaan Tuhan, memahami tentang pekerjaannya, supaya kita tidak salah untuk memahami. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 18 ayat 8, ketika anak manusia itu kembali ke bumi, adakah ia menemukan iman? Jadi saudara-saudara, kita menemukan kunci di sini, bahwa Tuhan telah menetapkan rencana dahsyat untuk membawa kita memulihkan kembali citra, rupa, dan gambarnya yang ada di dalam kita setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Membaca keseluruhan kitab dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, Anda menemukan di sana titik start daripada rancangan Tuhan terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Tuhan berkata kepada ular, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya saudaraku, bahwa Tuhan telah membuat rencana yang penuh. Perhatikanlah, di dalam perjanjian lama, Ia Yahweh telah menuntun Israel dengan hukum Taurat. Di dalam Maliaki 3 ayat 1, Tuhan menjadi daging. Ia telah membicarakannya. Dan kita memperhatikan ketika Tuhan menjadi daging, manusia apakah bisa menerimanya? Ini adalah sebuah persoalan iman. Sejarah Alkitab menunjukkan bahwa ahli Taurat pun, imam-imam pun, yang secara logika mereka bekerja di bait Allah, sesungguhnya mereka sangat mengenal Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah menjadi daging, mereka menolak dan menyalibkannya. Saudara dan saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Bahwa pada saatnya anak manusia harus kembali. Ia harus melakukan pekerjaannya di akhir zaman untuk membawa saudara dan saudari serta saya memasuki kerajaan. Tuhan Yesus bersabda, aku pergi untuk menyediakan tempat, dan pada saatnya aku kembali untuk membawa kamu, supaya di mana saya berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, Yerusalem baru, kerajaan 1000 tahun, Eden yang baru dipersiapkan. Tetapi apakah saudara-saudari sudah siap untuk menyambut Tuhan? Periksalah kepada masing-masing pribadi. Ini adalah momentum untuk kita segera meninggalkan kedagingan, meninggalkan seluruh masa kehidupan di dalam dunia. Kita mencapai kehidupan roh. Sebab Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya. Barang siapa yang masih melakukan hal ini, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudara, tinggalkanlah kedagingan dan raihlah kehidupan roh. Karena hanya di dalam roh Tuhan kita dapat mencapai kekudusan. Di dalam persyaratan, di dalam kita telah mencapai seluruh tujuannya ditetapkan Tuhan.
Tidak banyak, saudara-saudara. Beriman kepada Tuhan dan mencapai kekudusan. Dua hal ini sajalah yang diminta oleh Tuhan. Sebab siapa yang memilikinya, pada saatnya ia memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Terima kasih saudara-saudari. Ini yang bisa saya bagikan kepada Anda. Saya percaya Tuhan tetap menuntun kita guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan olehnya. Jadi mari bersegeralah untuk mencapai kehendak Tuhan. Karena hanya dengan memenuhi kehendaknya, kita semua akan bersama-sama masuk ke dalam Yerusalem baru. Puji Tuhan, saudara-saudariku, semoga berbagi kami di pagi ini dapat memberikan pencerahan. Karena bukan saya, tetapi Roh Kuduslah yang akan berkarya menuntun setiap pribadi untuk mencapai level, yaitu tujuan yang Tuhan kehendaki. Oke, saudara-saudari, selamat pagi. Sampai jumpa pada siaran berikutnya. Bye-bye.